Halo teman-teman, ketemu lagi ya di video tutorial membangun Jimbra mail server. Ini adalah video yang terakhir, yaitu video yang ketiga. Jadi ada beberapa yang kita di sini kita bahas di Jimbra ini. Jadi kalau misal tadi di video kedua udah instalasi Jimbra berhasil, udah bisa masuk. Ini sekarang kita coba masuk ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu servisnya, apakah Jimbranya sudah jalan servisnya. Jadi caranya sudo Jimbra. Oke, masuk dulu ke Jimbra ini ya, su min Jimbra jm control status. Oke, ini kita mau lihat statusnya ya. Oke, kalau mau stop tinggal Jimbra control stop, ini akan stop ya. Jadi servisnya itu misalkan kita mau maintenance atau matiin Jimbranya atau maintenance servernya, kita stop dulu. Mau restart, siapa tahu servisnya belum jalan, kita coba restart. Seperti ini ya, tinggal restart. Jadi seperti itu caranya. Atau mau stop, mau start ya, ini ya komen-komennya masuk. Oke, kita keluar. Jadi masuk dulu ke ini log out. Oke, tadi masuk ke root, jadi kita masuk Jimbra dulu tadi. Oke, kita masuk ke ini mail training.lab, masuk ke port 7071 ya, jangan lupa portnya. Jadi setelah itu masuk admin, password 123456. Oke, kita pakai Jimbra versi ini ya, 8.815. Kita monitor dulu servisnya, ini running ya, running semua servisnya. Oke, coba kita buat user, kita langsung ke inti-intinya aja ya. Nanti penting cara-caranya tahu, teman-teman, cara-caranya tahu. Jadi ya nggak mesti harus saya tes, saya buat misalkan saya tes karena nanti ya durasinya terlalu panjang ya. Yang penting caranya, konsepnya teman-teman paham, jadi bisa nanti nge-lab atau praktekin gitu ya. Saya buat user dulu, ini usernya mas admin, bawaannya tadi si admin, yaitu ini yang dipakai untuk ke Jimbra admin konsolnya. Saya buat misalkan user, misalkan Hasugian, nama sini Jones Hasugian ya. Kalau tanda ini bintang ini artinya wajib diisi. Terus class of service auto aja, dia akan nanti auto karena kelas yang ada default, jadi dia auto. Jadi kalau kelas service-nya ada 2 atau 3, misalkan kelas service-nya manager, finance, staff, ya kita tinggal pilih si user ini mau masuk ke kelas service mana, kita pilih auto aja karena masih ada. Passwordnya 123456 123456. Time zone-nya ini Kanada, biarin aja seperti ini dulu. Kalau mau diubah juga bisa, tentukan Jakarta. Nah, misalkan Jakarta ya, mana ini Jakarta, Hong Kong, Hanoi, Kuala Lumpur, Jakarta ya. Tapi dengan cara ini kan satu persatu. Jadi kalau nanti masuk ke cluster of service, jadi di cluster of service-nya kita tentuin, jadi satu per user itu otomatis sudah masuk ke sana gitu. Gitu ya. Kalau ini kan setiap user kita harus pilih satu-satu. Nah, tapi kalau nanti kita udah buat class of service, di class service-nya kita atur kayak jadi semacam template. Oke, kita buat dulu ini ya, lanjut dulu ini. Baru kita buat lagi user kedua, misalnya Rudy, namanya di sini Rudy. Last name-nya Rudy saja, harus saja. Terus password 1234 123456 123456, finish. Gitu ya. Sekarang kita di alias ya. Di alias ini artinya nama lain gitu ya.
Ini misalkan Hasugian. Jadi ketika ada yang kirim email ke John gitu, dia otomatis terkirim juga ke Hasugian ini. Nah, ini kita masuk ke alias. Ini kita buat alias ya. Misalnya John. Oke, targetnya Hasugian. Nah, ini ya. Jadi saya jelasin, ketika ada orang kirim emailnya, alamatnya ini John training.lab, otomatis dia akan kekirim ke sini, di direct langsung ke sini gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita ke distribusi list. Distribusi list ini ini sama kayak mailing list ya. Artinya di dalam satu mailing list itu ibarat satu grup. Misalnya kita buat distribusi listnya sales@training.lab. Di dalam sales ini kita buat beberapa akun di sana ya. Ada beberapa orang di sana. Kita tambah lagi dulu user, satu lagi ya, Budi ya. Misalkan passwordnya 123456 ini si Budi dan si Rudi ini kita masukin ke tim sales ya. Jadi ketika ada yang kirim misalkan kirim email tujuannya sales@training.lab, itu akan terkirim juga otomatis ke sini dan ke sini. Oke, jadi kita buat dulu namanya tim sales group. Deskripsinya mau diisi atau enggak terserah. Kita masukin Rudi. Budi kita searching di sini biar nemu. Ini si Budi kita masukin ke sini. Nah, udah nampak ya teman-teman. Jadi anggotanya si sales ini, membernya ada dua nih, Rudi dan Budi ya. Ini member ya. Finish. Nah sekarang kita kirim ya, contoh nih. Oke, ya. Dari Hasugian kirim coba email ke Budi, dan dari Hasugian ini kita kirim email ke sales. Harusnya dia diterima oleh si Rudi dan si Budi juga. Kita buka emailnya. Oke. Terus kita kirim email ya, sales test email distribution list ya, from Hasugian. Oke. Ini ada sisinya, mau ada sisi terserah ya. Kita ke tim sales dulu. Dari pengirimnya Hasugian ya, send. Oke, kita logout dulu. Kita mau pastiin ya, tes. Masuk ke Rudi training satu dua tiga empat lima enam. Salah password. Kenapa salah password? Rudi training live. Oke, kita coba cek password ya. Kayaknya salah. 56 123456. Oh, salah, kurang nih. Training 123456. Oke. Akan diterima ya ini. Jadi seperti itu. Dan pastinya si Budi juga akan menerima gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman udah paham ya masalah distribution list. Nah, kita sekarang di MTA ya, global setting. Konfigurasi MTA.
Nah, ini biasanya dimasukkan sini subnet jaringan ya. Kebetulan subnet jaringan di sini pakai ini, jadi kita masukin ini ya, 127 localhost dan ini ya. Jangan lupa. Terus ininya domainnya seperti itu ya, biar dikenalin. Terus time zone-nya kita bisa ganti juga di preference ya. Mana nih? Di preference dia class of service. Class of service, double klik preference. Di sini time zone bisa kita ubah ya, waktu, zona lokasi ya. Nah, kalau tadi si ini, bentar kita masuk dulu. Kalau tadi si user masih pakai time zone-nya Kanada. Oke, sekarang kita lihat dulu usernya. Hasugian misal. Preference. Dia udah berubah ya karena kita udah setting. Terus si Budi. Preference. Kanada ya. Jadi Kanada. Si Hasugian tadi kenapa dia Jakarta, karena ada ditentukan manual tadi ya di usernya sendiri karena persatu. Nah, sedangkan si Budi, si Rudi dia nggak ada ditentuin time zone-nya, jadi kita biarin aja tadi Kanada. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu centang nih satu persatu usernya, langsung aja ke distribusi list di class of service-nya. Ini class of service defaultnya. Oke, preference. Ini kita pilih Jakarta. Pilih Hanoi Jakarta ini. Oke, save. Oke, masuk lagi kembali ke user, kita lihat berubah enggak si usernya. Si Budi. Masuk ke preference. Kenapa dia nggak masuk? Oke, masuk. Terus si Rudi preference harusnya masuk ya. Kita lihat ia berubah. Jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang menentukan kuota ya. Jadi seberapa besar kuota yang dikasih ke seseorang user ya. Misalnya kita kasih 500 MB atau 1 GB. Kuota itu penyimpanan email di server gitu, jadi kita bisa tentukan, atur sendiri ya. Oke, masuk ke class of service. Class of service sini, baru masuk di advanced. Nah, di sini akun kuotanya masih 0, artinya unlimited, tidak terbatas. Jadi kita cek dulu, pastiin di sini si user, kita lihat dulu si user ini berapa kuotanya. Rudi ini unlimited ya, jadi unlimited, nggak terbatas. Jadi ini tidak boleh dibiarin seperti ini, kita harus terbatasin gitu ya. Jadi kita bisa, itu namanya di sini administrasi, pengaturan limitasi yang diberikan ke user. Oke, masuk ke sini class of service, kita kasih kuotanya misalkan advance, kita kasih di sini 50 MB ya, bisa 100 MB. Jadi kita kasih di class of service-nya, jadi otomatis semua user yang memakai class service of default ini, dia per usernya dikasih 100 MB ya. Ini satuannya MB. Kita save. Oke, kesimpan ya. Oke, kita cek di user si Rudi.
ya 100 MB ya udah berubah jadi seperti itu. Terus tadi kita ini namanya, sekarang kita masuk di langsung ke class of service ya. Nah kalau tadi kita kan pakai default mulu gitu ya, jadi kita ada pakai default mulu, kita buat satu lagi class of service. Biasanya class of service itu kadang ditentukan berapa departemen atau berapa apa namanya, class of service ini sama macam kayak apa grup ataupun grup polisi unit ya, GPO ya. Jadi per grup itu atau per OU itu organisasi unit kita kasih aturan ataupun hak-hak yang diberlakukan ke user itu gitu. Ketika user A masuk ke grup class of service A misalnya, maka dia ngikut aturan itu begitu. Coba langsung aja ya prakteknya. Misalnya buat aja CO manager ya, manager. Terus next, ini enggak ada terlalu pengaruh. Preference di sini bisa dilihat ya manualnya, nanti teman-teman bisa aneh. Ini waktunya kita kasih misalnya ini apa namanya, Arizona ya, kita coba pakai Arizona ya, GMT-7 Arizona. Jadi seharusnya ketika nanti ada beberapa user masuk pakai CO class of service manager, maka semua time zone-nya pakai Arizona ya, seperti itu ya. Nah, terus next, ini kita bisa pilih misalnya apa nih ya, pakai ini aja deh, pakai atas ya, bare. Itu ibaratkan template-nya, jadi aturan macam ini dia ya, template-nya gitu ya, dashboard-nya. Terus next, ini enggak ada terlalu ngaruh ya, biasa next saja. Nah di advan-nya nih, advan-nya kita misalkan kasih ini kita di kotanya, kalau tadi yang default itu 50, ini kita kasih 100 MB, berapa nama, 500 MB ya, 500 MB. Nah, jadi 500 MB. Terus di sini ada nama pengaturan password ya, ini password. Jadi password itu minimal misalnya 6, kalau kurang dari 6 nggak bisa, jadi minimal 6. Terus ada namanya uppercase, ada nama lowercase, jadi ada aturan-aturannya. Bisa kita buat uppercase 1, lower, jadi harus ada uppercase nya, terus simbolnya harus ada 1. Oke, jadi seperti itu kita berlakukan aturan itu ya. Finish. Nah sekarang kita buat user. Kita arahin si user ini, yang user baru ini, ke class service manajernya tadi. Misalkan apa ya, Tony. Nah di sini penentuannya kita nggak perlu sini CO manager, jadi nanti kita berlakukan passwordnya 123456 123456. Ini time zone-nya biarin aja Jakarta, seharusnya dia nanti ke Arizona walaupun di sini time zone-nya Jakarta ya. Next, finish. Nah, password invalid karena kita tadi tentukan ada namanya huruf kecil, huruf besar ya, padahal kita buat di sini 123456 doang. Nah jadi mundur lagi, kita harusnya ada huruf kecil, huruf besar. Misalnya saya buat ini adminnya A nya huruf besar 123 tanda seru.
ya, pakai ini ya, admin 123 tanda seru. Nah, karena kita tadi ada simbol 1 1. Terus ini biarin aja time zone-nya, kan ada Tony ya. Finish. Nah, sekarang kita double klik Tony, 500 MB kuotanya. Terus preference kita cek, seharusnya Arizona ya, nggak akan melenceng. Nah, ini Arizona, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus kita masuk ke sini, coba masuk ke Tony tadi, dia template-nya apa, Tony training dot lab 6. Oh bukan, dia admin 123. Sini, ini passwordnya saya pastekan, saya paste ke sini, sign. Template-nya berubah ke ini. Nah, ini pengaturan dari sini, dari kelas ininya, dari pengaturan class of service-nya, manager. Themes-nya kita coba ganti pakai themes Harmony ya. Save, kita keluar lagi, warnanya pasti udah berubah. Tony admin 123.46. Jadi berubah ya, jadi seperti itu. Jadi berubah, jadi seperti itu. Ini pengaturan dari themes-nya, warna-warna ini ya. Ini enggak keharusan ini ya. Terus apa lagi ya, masuk lagi sini. Nah, batasi ukuran email ya. Ukuran email kita bisa batasi di sini, di global MTA. Terus di sini kita minimum maksimumnya kita bisa batasi. Ini ya, 10.000 KB atau 10 MB ya. Ya 10 MB. Kita bisa batasi maksimum message size, jadi kita sendiri yang nentuin ya berapa ininya. Terus kita ke anti spam ya. Anti spam di sini ada namanya anti spam antivirus. Ini bawaannya ketika selesai stylenya 75 sama 33. Nah, ini menurut saya kurang ketat, jadi biasa yang saya pakai adalah 55 sama 20 ya. Saya range-nya itu saya kecilin. Jadi ini spamnya. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya persennya itu dia di atas 55 atau di bawah 20 itu dianggap spam, maka di killer ya, akan dibuang. Jadi kita kasih batasannya seperti itu. Jadi saya implement pakai ini aja. Ini anti spam yang lokal. Oke, save. Konfigurasinya ini ya, home configure global setting. Terus di anti spam ada lagi namanya MTA. Di sini namanya ada namanya anti spam online ya. Anti spam online. Jadi begini. Kita kan setiap ada email masuk itu si server akan ngecek apakah ini spam atau enggak, satu persatu dicek. Nah, jadi kita ada namanya bantuan anti spam online ya, ataupun DNS check namanya kan. Jadi di sana ada situsnya, website yang di luar, di eksternal sana, kita cantolin 5
linknya di sini. Jadi ketika si ada email atau ada spam, itu si server kita atau si Jimbra kita nanya dulu ke sana. Jadi dipastikan, karena di apa itu, di anti spam online itu dia ada udah listnya semua yang dianggap spam atau ada virus. Di situ udah ada listnya di server itu. Jadi kita kasih linknya di sini. Barakuda central.org. Ini ya, biasa barakuda.central.org. Bisa ya dibaca teman-teman. Saya pakai kayak gini di production. Terus gen spamhouse.org. Nah ini, di luar sana ada namanya link ini ya. Ini namanya kita minta bantuan spam yang anti spam yang di luar untuk menanyakan sebelum email itu masuk ke kita. Jadi kalau satu persatu ditanyain Jimbra kita atau server kita, akan menguras resource-nya si server ya. Jadi kita pasang ini, cantolin ya. Seperti ini. Ini termasuk anti spam ya. Save ya. Tersimpan nih. Itu ya teman-teman. Sekarang kita untuk mengecek log Jimbra, kita coba dulu kirim email, misalnya Rudy ya, Rudy saja. Kita kirim email dari Rudy. Oke, sekarang kita coba lihat lognya ya. Log file itu untuk memonitoring log Jimbra log. Nah, kita bisa monitor ini. Nah, saya coba kirim lagi sekali lagi. Replay CC Hasugian. Terus kita lihat di sini. Nah, ini aktivitasnya ya. Kita bisa tracking gitu ya, Hasugian. Ini. Jadi begitu ya. Untuk menghentikannya, tekan Ctrl C. Oke. Jadi seperti itu ya untuk monitoring. Nah, di sini saya jelasin kayak ini sekarang. Nah, kita tadi Jimbra konsol. Tadi kita ada bahas juga Jimbra webmail client. Jimbra webmail client misalnya gini. Ini si klien pakai browser gini ya untuk ini dia tidak pakai misalkan pakai Outlook atau pakai Thunderbird, tapi dia pakai web client. Misalnya https mail training.lab. Ini namanya. Ini kita load dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ini namanya Jimbra web client ya. Kita masuk Hasugian dulu. Hasugian passwordnya 123456 masuk. Nah, warnanya kurang bagus ya, gelap gitu ya. Kita ganti, ini ada di sini caranya gantinya, class of service Hasugian Thames ini ya, harmoni aja ya. Save, load lagi. Hasugian masuk lagi, warnanya udah lebih terang ya, kayak gini. Nah, kontak ini bisa berisi informasi ya, kontak misalkan teman kita atau atasan kita atau tim kita. Misalnya kita ini kontak, new kontak kita bisa buat, misalkan Budi, terus jabatan job title misalkan
IT, company, ABC, emailnya sembarang aja dulu ya, .com. Nah, ponnya 123. Nah, seperti ini ya. Save. Nah, kita bisa kontaknya, nomor handphonenya, emailnya di sini bisa banyak kontak. Kita bisa kirim juga kontak ini, kontak namanya ini share kontak ya. Ini share kontak. Kita bisa bagikan, misalnya ke sales team, rule-nya pure, oke. Nah, gitu ya. Kita lihat di si sales tadi. Coba masuk ke si sales, siapa aja tadi ya si sales? Rudy ya. Rudy 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ini ya, share create kontak. Kita klik di sini, dikirim oleh John Hasugian. Nah, di accept dulu di sini, jangan lupa ya, jangan dislike. Kalau dislike nanti ditolak. Di accept. Oke, sudah, kita cek di kontak kita di sini. Terus di kalender kita bisa buat jadwal di sini, ada namanya di sini jadwal ya. Kita misalkan jadwal meeting, new appointment ya. Jadi istilahnya perjanjian, new appointment, perjanjian baru, new statement. Oke. Di sini kita buat bisa misalnya double klik ini kalender, terus kita tentukan sini namanya meeting libur panjang misalnya nih, kita tentukan start time-nya, end time-nya, nanti meetingnya, nanti ada reminder 5 menit sebelum meeting atau sebelum waktu yang ditentukan jam 9 ini. Oke, ini public, kita bisa ini kita buat jadwal ya, misalnya ini kerjaan atau HR atau sekretaris yang buat yang seperti ini, atau IT juga boleh juga. Terus share kalender kita kirim, misalkan ini kan dari Budi nih, Hasugian kita kirim sales, tim sales. Oke, sudah dikirim dari Budi ya. Kita masuk dulu ke Hasugian, kita cek Hasugian 1 2 3 4 5 6 ini share kalender ya. Ini ada kalender nih, kalender John. Terus accept. Oke, udah dimasukin ya. Ini nih masuk jadinya ya, meeting libur panjang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti jam 9, sebelum jam 9 kurang 5 dia udah kayak notifikasi, ada alarm gitu ya. Jadi seperti itu. Terus task ini seperti pekerjaan kita yang kita kerjakan hari-hari, judulnya apa, lokasinya, nanti kita lanjut di sini kayak ngetik word ya, apa-apa bisa kita olah di sini. Oke, teman-teman nanti bisa praktekkan. Ini breakfast ini kayak attachment lampiran ya, misalnya kita buat di sini file kita, file kerja kita, misalnya download apa nih ya, materi misalnya ini NSC, kita lampirin sini ya, anggap ini apa namanya nanti untuk meeting presentasi ya, nanti untuk meeting kita bawa presentasi, misalnya kita cantolin di sini ya, seperti ini ya. Jadi ini kayak apa namanya, daripada kita cari-cari di ini, kita cari-cari di laptop kita atau di mana, jadi kita cantolin di sini file penting. Nah, terakhir ya, preference ini kita bisa ganti password. Terus tabsnya kita bisa rubah sendiri. Kalau tadi kan yang tentukan class of service, jadi kita bisa tentukan sendiri sini manual dari web client. Teleponnya berapa? Ini tadi kan time zone-nya Jakarta, kita bisa pilih sendiri, diubah-ubah sendiri, misalnya gitu ya. Gitu. Terus akunnya
Nah, ini kita bisa tambah email lagi, external email, misalkan kita ada email Gmail gitu ya. Jadi ketika ada yang kirim di Gmail, dia akan masuk ke sini semua, baik email Gmail, baik email kita dari perusahaan masuk ke sini. Kita bisa tambah alamatnya, terus akunnya. Nah, jadi gitu ya. Email servernya gmail.com misalnya di sini kan. Baru passwordnya. Nah, nampak ya kursor saya. Nah, baru di save di sini. Gitu ya. Itu email kita ini, kalau mail server kita ini udah live online ya, udah di ini kata namanya kan, dikoneksikan ke IP public ya. Baru di sini ada namanya filter file, kita bisa filter juga outgoing sama incoming message, jadi kita bisa filter ini. Nanti teman-teman bisa ini cek. Ini di versi 8.815 ini banyak ya pembaharuan dia pada di versi 87 ya. Terus ini ada signature ya, signaturenya misalkan signature saya. Sini kita buat nama PT, alamat PT, baru ada notifikasi. Di sini ada minta simbol PT, kita bisa buat gini PT ini, baru ini, gitu signature gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan, baru kontak. Sini pengaturannya. Oke, jadi nah kita save dulu ya. Oke. Nah, mana nih? Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kirim email ini satu lagi tambahan, misalkan kita buat email, kirim email. Ini ada namanya BCC ini di sini, BCC. Ada namanya pokoknya BCC. Di mana saya lupa juga ya, ada BCC. Ini CC, ada satu lagi BCC. Itu ini di sini ya, option lupa nih BCC. So BCC. Ini artinya ini ke alamat email yang kita tuju. Misalnya ini dari John Hasugian ke Rudy. Rudy, terus CC-nya misalkan sales. Gitu ya, sales. Terus BCC ini bersifat email rahasia gitu. Nah, bukan email rahasia ya, gimana? Ketika kita kirim email ini, kita cantolin juga ke BCC. Jadi si orang ini, si Sales, si Rudy ini nggak tahu kalau kita forward juga ke, misalkan alamatnya siapa ya? Hasugi. Udah ini Hasugiannya Budi. Nah, misalnya ini Budi, ini bos misalnya Budi ini kan, si Budi diminta sekalian dikirim, tapi mereka ini nggak tahu ini. Kalau kita kirim juga si Budi, subjek email sampel BCC, gitu, si Budi ya, kirim. Nah, kita masuk dulu si Rudy lah. Rudy, ini email sampel BCC. Nah, ini nampak sih, tapi BCC-nya nggak tahu, mereka nggak ada tahu kalau kita ada kirim juga ke si Budi tadi gitu ya, gitu teman-teman ya. Ya seperti itu kira-kira. Terus sekarang kita multi domain ya. Kita sekarang ke multi domain. Kita yang ini kan domainnya masih satu nih, training.lab gitu ya. Training.lab, kita mau buat misalkan ini nanti kursus.lab gitu ya. Anggap ini nama perusahaannya, training juga nama domain perusahaan ya, kursus nama perusahaan juga. Jadi kita buat ini multi domain, mau buat 2 mau buat 3 terserah. Nah, start dari awal ya untuk multi domain ya, kita pembuatan multi domain. Jadi yang tadi misalkan kalau ini kan training.lab, kita buat satu lagi
kursus.com. Nah, gini deh, kursus.com ya, kita buat satu lagi. Nanti kita buat juga akun email di sini, misalnya apa ya, Dono kursus.com, nah, gitu ya. Start dari awal, kita masuk ke sini dulu. Fontnya nampak ya, cd etc bin ya, ls, kita masuk ke sini, kita buat duplikat yang training ini, copy cp, copy pula training.lab ke apa namanya, kursus.com. Nah, sekarang kan belum ada nih kursus.com ini. https kursus.com. Kita tes dulu. Belum ada kan kursus.com, jadi makanya kita buat multi domain, kita pastikan dulu kursus.com. Kursus ya, jangan perhatikan kadang salah ketik ya, bukan kurus. Oke. Terus kita edit kursus tadi, kursuspim.com. Oke. Kita ini insert kursus.com. Oke, simpan, keluar. Nah, pim, name cov lokal ya, pim name cov lokal ya, ini kata itu ya, enter. Nah, ini kan ada training.lab lokasinya, jadi kita buat tambah satu lagi. Saya copy aja ya, biar jangan ngetik-ngetik dari ulang. Namanya kursus kursus.com. Nama filenya yang itu tadi di etc bin kursus.com. Oke, quit kursus.com, namanya kursus.com, save, enter, simpan. Kita restart dulu, etc ini bin 9, restart. Oke, ns lookup kursus.com pas. Oke, dia udah mengarah ke IP ini ya, seharusnya begini. Kursus mail.com juga udah mengarahin ya, itu artinya sudah sukses untuk DNS lokalnya. Terus dik kursus.com, kenapa nih kursus mx ya, sukses. Itu answer section. Oke, kalau udah begitu kita masuk Jimbra administration. Sampai di sini kita masuk Jimbra administration, configure, server, home configure ya. Masuk ke sini, home configure domain, kita tambah di sini new domain. Nama domainnya tadi kursus.com.
Terus di sini tambah di depannya mail nampak ya, mail kursus.com. Sini kursus.com, sini deskripsinya. Nah, PT Kursus Jaya, misalnya deskripsinya ya, PT Kursus Jaya. Terus udah gitu next, internal kita pakai ini currency, mail servernya mail training.lab tadi. Terus SSO dilewatin aja ya, nggak ada di sini yang ini. Terus autentikasi juga. Nah, virtual host ya, di sini kita masukin, di sini virtual host mail kursus.com. Oke, di sini add virtual host. Oke, udah seperti itu. Kita masuk di sini kota company ini Jimbra, ya biarin aja. Nah, domain kotanya kita kasih misalkan di sini domain kota ya, saya kasih 10 giga 10 juta berarti ya. Ini ya 10 juta, 10 giga 10 juta ya, KB ya. Baik, bit KB ya, itu ya, kita kira 10 GB ya. Oke, 1 GB ya, 1 GB kayaknya ya. Iya 1 GB nih, domain aggregation. Oke, fitur ini finish. Oke, sekarang berhasil ya, domain kursus encrypt ini ya. Nah, seperti itu. Kita coba tambah user, buat user ya, pakai nama domain tadi ya. User, namanya apa kita buat ya di sini, misalkan Anton. Di sini Anton. Kita passwordnya 123456 123456. Anton training kursus ini ada pilihan ya, ada kursus, jadi kita arahin Anton ke @kursus.com. Oke, class of service nya kita pilih mana ya, jangan auto, biar kita pilih ke yang dia karena di kursus belum ada ya, jadi kita pakai default aja. Finish. Ini ya Anton. Oke, kita kirim dulu ke Anton ya dari sini. Anton kursus.com, kirim email ke domain kursus.com. Oke, kursus.com send. Oke, dari Rudy sudah dikirim email ke Anton ya. Kita masuk coba ke Anton, kita masuk ke Anton. Kursus 1
1234566. Ini ya berhasil ya, jadi berhasil ya. Jadi dari dikirim ke Anton Kursus ini udah pakai Anton ya, emailnya Anton Kursus dari Angdi ya. Coba pakai ini, masuklah. https kursus.com. Oke, bisa ya, http mailkursus.com depan bisa ya. Ini mailkursus.com ini artinya multi domain sudah berhasil ya, multi domain. Kita masuk ini, kita keluar dulu deh sini. Multi domain sudah berhasil. Ini pakai mailkursus.com, terus Anton kursus.com 1234566, enter, masuk. Seperti itu ya. Ini mail kursus, ini mail training, seperti itu ya. Nah, untuk multi domain sudah selesai. Sebenarnya gampang sih ya, kalau kita udah pernah coba gampang. Tapi kalau nggak tahu caranya, belum tahu caranya, kadang susah juga nyari-nyari ya, gimana ya, nah, gitu kan. Tapi kalau udah tahu gitu aja, kadang gitu ya. Ya kita semua orang pasti gitu ya. Oke teman-teman, sudah seperti multi domain udah. Kita direct ke HTTPS ya. Jadi kita maunya ke HTTPS. Gimana biar settingannya direct ke HTTPS? Nah, caranya masuk ke Jimbra admin. Di sini ada pengaturan di sini biar dari HTTP direct HTTPS. Configure server, mail training, proxy. Di sini ada namanya direct ya, redirect. Itu aja sih. Jadi katanya warning di sini ya, perubahan akan ada efeknya setelah di restart ya, tag effect. Nah, simpan. Nah, udah ya, simpan gini ya, gitu aja. Setelah itu kita masuk ke Jimbra, kita restart dulu Jimbra. Oke, ini dia komen restartnya. Nah, ini restart aja. Seperti itu aja ya teman-teman. Oke, udah restart. Coba kita buka browser lain ya, pakai browser ini mail.kursus kursus bukan kurus.com, enter. Dia langsung direct ke HTTPS ya. Oke, Anton kursus.com admin 1234566. Kita lagi mail kursus, bukan kursus lagi tapi apa namanya, training.lab ya, training.lab, langsung ya ke HTTPS. Nah, ini kenapa merah ini, dia ada sertifikatnya, bisa dibeli ya. Ini yang free ya, jadi kita bisa beli, nanti bisa dia warnanya warna hijau, warna biru, biar lebih secure ya. Jadi nggak ada terganggu gini. Jadi ini namanya SSL ya. SSL ini kita bisa pesan, kita cemplungin, cantolin ke ininya, ke servernya. Ini ada per tahun ini. Oke. Jadi teman-teman, untuk ini kita di video ketiga ini, video yang terakhir, sampai di sini dulu tutorialnya untuk administrasinya. Yang lain-lain nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri praktekin. Yang jelas garis-garis besarnya seperti saya tunjukin tadi. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, share, dan like.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman deploy atau administering Zimbra mail server ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.